Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, renungan kita pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menegur aku dalam panas api amarah-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hidup ini kita semua pernah mengalami masa-masa sulit. Ada kalanya kita merasakan terpuruk dalam penderitaan, baik itu dalam bentuk fisik, emosional, maupun spiritual. Namun di tengah kesulitan itu, ada satu kekuatan yang tidak pernah gagal memberikan harapan dan penghiburan, yaitu doa. Doa adalah sarana komunikasi langsung dengan Tuhan yang membawa kita dekat dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Bagi mereka yang sedang menderita, doa bukan hanya sekedar permohonan untuk melepaskan diri dari rasa sakit, melainkan juga sarana untuk merasakan kedamaian yang datang dari Tuhan meskipun keadaan di sekitar kita belum berubah. Firman Tuhan pada pagi ini dari Mazmur 6 ayat 2 menggambarkan bagaimana Daud memanggil Tuhan dengan sangat intim dan mendalam, menggunakan kata "Ya Tuhan" untuk menegaskan kebergantungannya pada Tuhan. Ini menunjukkan pengakuan bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan dalam masa kesusahan. Daud memohon agar Tuhan tidak menghukum dirinya dalam murka-Mu atau menegur dalam panas api amarah-Mu. Ini menunjukkan kesadaran bahwa Tuhan memiliki hak untuk menghukum. Tetapi Daud memohon pengampunan. Penggunaan istilah murka dan api amarah menggambarkan intensitas penderitaan yang dialami Daud, yang menggambarkan bahwa perasaan bersalah atau dosa yang sangat mendalam telah membuatnya merasa terpisah dari Tuhan. Meskipun Daud merasakan bahwa Tuhan berhak menghakimi, ia menunjukkan bahwa dia tidak mengandalkan perbuatannya sendiri untuk mendapatkan pembebasan, tetapi pada kasih karunia Tuhan. Daud menyadari bahwa pengampunan yang dia butuhkan hanya dapat datang dari Tuhan yang penuh kasih. Dalam permohonannya, Daud mengungkapkan pengakuan yang sangat penting. Meskipun dia merasakan penderitaan besar, ia tidak menyalahkan Tuhan, melainkan mengakui bahwa ia mungkin berada dalam situasi tersebut karena dosa-dosanya. Ini adalah pengajaran tentang pentingnya kesadaran diri dan pengakuan dosa dalam hubungan dengan Tuhan. Dari keterangan tadi dapat kita simpulkan Mazmur 6 ayat 2 mencerminkan ketergantungan penuh kepada Tuhan dalam masa penderitaan. Daud dalam kesadaran akan dosa dan keadaan fisiknya memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum dirinya dalam murkanya. Ini mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati, pengakuan dosa, dan keyakinan bahwa Tuhan adalah
satu-satunya sumber pengampunan dan pertolongan. Saudara yang terkasih, seringkali kita merasa bersalah atas segala kesalahan yang kita lakukan, dan terkadang kita merasa bahwa Tuhan akan menghukum kita. Namun Tuhan lebih menginginkan kita untuk datang kepadanya dengan hati yang tulus, memohon ampun dan meminta pertolongan. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih dan Dia tahu kelemahan kita. Dia tidak ingin kita hidup dalam rasa takut dan cemas akan hukumannya, tetapi dalam damai sejahtera yang datang dari pengampunan dan kasih-Nya. Sebagai umat-Nya, kita diajak untuk datang dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan kita, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, yakin bahwa Dia akan memulihkan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon ampun atas setiap perbuatan yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Jangan biarkan kami jatuh dalam murka-Mu, tetapi bimbing kami dengan kasih dan belas kasihan-Mu yang tiada tara. Segarkan jiwa kami dengan kedamaian yang datang dari pengampunan-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada harapan dan pemulihan. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.